Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow video kali ini aku mau menceritakan kejadian yang terjadi udah 24 tahun yang lalu. Tapi ini kejadian agak aneh karena pelakunya kalau berdasarkan polisi adalah putri dari korban. Tapi cukup banyak bagian-bagian yang mencurigakan dan saat ini di tahun 2024 ini lagi dibawa lagi ke sidang karena lumayan banyak pengacara yang mempertanyakan apakah betul pelakunya adalah putri dari korban. Selama tak ceritakan, Polo juga coba pikirkan apakah ini masuk akal nggak kalau pelakunya itu adalah putrinya sendiri. Langsung kita mulai. Oke, kejadiannya ini terjadi di Pulau Wando. Nah, ini tak jelaskan dulu lokasinya di mana. Jadi peninsula Korea itu panjang kayak gini, terbagi atau Korut dan Korsel, dan di sini ada Seoul, di sini ada Pulau Wando, di sini Pulau Jeju. Jadi sangat dekat dengan Pulau Jeju, tapi masih nempel sama pulau utamanya Korea. Jadi terjadi di Wando sini. Lebih tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 2000 pukul 5.50 pagi hari. Nah, di subuh hari itu tiba-tiba ditemukan seorang laki-laki berusia 50 tahun yang tergeletak di dekat halte bis dan ditemukan oleh warga sekitar. Warga yang menemukan itu mengenali si korban karena ini merupakan desa kecil dan juga pulau. Jadi sesama warga itu biasanya saling kenal. Korbannya ini adalah seorang bapak, kita panggil aja Pak Kim. Dan rumah bapaknya ini bisa dibilang kayak 7 kilo dari halte bis tempat bapaknya ditemukan. Sedikit informasi tentang Pak Kim ataupun bapak korban ini. Pak Kim ini sebenarnya menyandang disabilitas karena kakinya, salah satu kakinya itu agak lumpuh. Nah, jadi subuh hari Pak Kim ini ditemukan udah tergeletak di dekat halte bis. Warga yang menemukan langsung memanggil polisi dan polisi datang ke TKP. Polisi datang ngecek, dilihat gini, loh, Pak Kim meninggal di situ. Coba lihat sekitarnya ada apa? Ada barang-barang yang mencurigakan ataupun clue-clue yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, dilihat ternyata ada serpihan lampu mobil gitu. Sehingga polisi memperkirakan ini kayaknya tabrak lari. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata ini merupakan pecahan dari lampu mobil merek Hyundai, lebih tepatnya Hyundai Marcia. Di TKP, polisi cuma menemukan clue sejauh itu dan setelah itu jasadnya ini dikirimkan ke tim forensik untuk diperiksa apakah ada clue-clue lain yang bisa ditemukan dari badan korban ini. Dan selama menunggu hasil forensik, polisi juga menghubungi keluarga korban. Tentunya keluarga korban ini juga kaget banget dan juga bingung kenapa ayahnya ini tiba-tiba ditemukan meninggal. Dan bersamaan dengan itu, ternyata tim forensik juga menghubungi kepolisian dan bilang seperti ini. Pak polisi, ini korban kita cek agak menarik, Pak. Kalau dilihat, nggak ada kayak bekas pukulan ataupun kayak luka-luka di badannya, Pak. Tapi satu hal yang menarik, Pak. Setelah kita cek darahnya, nah ini yang perlu Bapak catat. Ada kandungan alkohol setinggi 0,303%. By the way, buat yang bingung 0,303 ini setinggi apa? Kalau di Korea, seseorang itu minum kandungan alkohol mencapai 0,1%, itu SIM-nya udah dibatalkan. Nah, ini udah mencapai 3 kali lipat itu. Nggak selesai di situ, tim forensik juga bilang, tapi Pak, nggak cuma alkohol, Pak. Ini kita juga menemukan kandungan kimiawi, lebih tepatnya obat yang disebut doxilamin setinggi 13,02 mikrogram per mililiter. Nah, obat doxilamin ini merupakan obat kayak bisa dibilang obat penenang ataupun obat tidur yang biasanya itu diresepkan kepada orang-orang yang biasanya mengalami insomnia. Orang-orang yang nggak bisa tidur itu disuruh minum ini. Dan kandungan 13,02 ini, kalau berdasarkan kepolisian, ini merupakan kandungan yang bisa diraih ketika seseorang itu mengonsumsi kurang lebih sekitar 30 tablet doxilamin. Sehingga polisi jadi mikir, kalau kandungan alkohol setinggi ini, kandungan doxilamin juga setinggi ini nggak mungkin kecelakaan kayaknya. Bisa jadi dibunuh sama seseorang, sengaja ditaruh sini biar terkesan kayak kecelakaan. Nah, polisi mikir seperti itu. Jujur, polisi itu paling curiga sama keluarga korban. Karena kalau ditinjau dari orang-orang sekitar Pak Kim, itu nggak ada orang yang memiliki rasa benci ataupun masalah sama Pak Kim. Sehingga polisi mulai menanyain satu demi satu anggota keluarganya Pak Kim. Papanya Pak Kim dipanggil, mamanya Pak Kim dipanggil. Nah, keluarganya ini mulai ditanyai satu demi satu. Dan 2 hari setelah itu, pada tanggal 9 Maret tahun 2000, lebih tepatnya pukul 00.10 di subuh hari, tiba-tiba polisi ini menetapkan pelakunya adalah putrinya sendiri yang bernama Kim
Kim Shin Hye. Ini dilakukan benar-benar di tengah malam, dinyatakan dalam waktu yang lumayan singkat, benar-benar dalam waktu kayak 2 hari ya toh. Sekarang Polo-Polo tak bagikan sedikit informasi tentang pelaku yang ditangkap sama polisi. Nah, pelaku yang dimaksud sama polisi adalah putrinya yang bernama Kim Shin Hye yang berusia 23 tahun pada waktu itu. Dan kalau misalnya Polo-Polo tanya kenapa polisi menduga Kim Shin Hye adalah pelakunya, nah berikut adalah jawaban dari polisi. Pertama, polisi menduga Kim Shin Hye ini merupakan korban pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Karena 2 bulan sebelum kejadian ini, adik tirinya Kim Shin Hye itu sempat diperkosa sama Pak Kim katanya. Dan polisi menduga Kim Shin Hye ini juga sebenarnya pernah mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya sendiri di masa dia masih SMP SMA, dan dikarenakan adik tirinya diperkosa, mungkin masa kecilnya itu teringat kembali sehingga rasa marahnya ini mulai muncul setelah dia menjadi seseorang yang dewasa. Nah, itu merupakan motif pertama berdasarkan kepolisian. Sedangkan motif kedua adalah uang asuransi. Jadi ayahnya ini memiliki 8 asuransi, dan kalau ayahnya meninggal, uangnya itu lumayan banyak yang cair. Dan polisi memperkirakan Kim Shin Hye yang udah benci sama papanya mikir, ini papa udah nggak kayak papa. Tapi kalau ini orang meninggal, wah, kita bisa dapat banyak uang. Ya udahlah, sekalian tak bunuh aja. Dan dengan 2 alasan ini, polisi menduga Kim Shin Hye sebagai pelakunya. Dengan alasan itu, Kim Shin Hye udah ditangkap ya toh. Dan setelah ditangkap, dia dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi lebih lagi. Dan berdasarkan kepolisian, saat diinterogasi lebih dalam di kepolisian, Kim Shin Hye ini ngaku bahwa dia ini adalah pelakunya. Dan cara Kim Shin Hye membunuh ayahnya adalah di malam hari, dia itu bilang ke papanya, "Pak, ini loh, arak yang bagus buat jantung papa, coba minum." Tapi sebenarnya Kim Shin Hye itu udah memasukkan 30 pil doksilamin ke minumannya ini. Setelah papanya minum itu, papanya diajak naik mobil dan dibawa ke depan halte bis. Dan di situ dia buang di situ, dan dia buang juga sedikit serpihan lampu mobil Hyundai Marcia biar terlihat seolah-olah kayak terjadi kecelakaan. By the way, papanya itu nggak perlu sengaja kayak ditabrak atau gimana karena udah mengonsumsi terlalu banyak obat tidur. Sehingga kasusnya ini dibawa ke sidang. Dan Polo tahu ya toh, jaksa ini merupakan perwakilan dari kepolisian, sedangkan pengacara adalah perwakilan dari korban. Nah, di situ jaksa menunjukkan bukti-bukti yang udah ditemukan kepolisian. Udah gitu, polisi kan udah bilang kalau Kim Shin Hye ini ngaku saat diinterogasi. Sehingga ini juga digunakan sebagai bukti bahwa Kim Shin Hye ini adalah pelakunya. Sedangkan di sidang, Kim Shin Hye ini tiba-tiba mengubah apa yang dia nyatakan. Dia bilang kalau dia ini bukanlah pelakunya. Nggak cuma itu, pengacaranya Kim Shin Hye ini membawa kayak satu kertas yang ditandatangani oleh tetangga-tetangganya Kim Shin Hye yang bilang kalau Kim Shin Hye ini nggak mungkin pelakunya, mohon minta keringanan gitu. Hakim menilai kalau Kim Shin Hye adalah pelakunya, dan Kim Shin Hye mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Tentunya ini merupakan hukuman yang cukup berat, dan yang menarik adalah Kim Shin Hye itu tidak minta banding, alias dia itu menerima hukuman yang dijatuhkan oleh si hakim. Tentunya pengacaranya Kim Shin Hye itu ya tanya ke Kim Shin Hye, "Loh, kamu kok nggak mau banding kenapa? Katanya kamu bukan pelakunya. Loh, kamu kok nggak mau ngelawan kenapa?" "Kalau saya sekarang banding, kayaknya itu cuma mencoreng nama baik papa saya. Saya terima aja daripada nanti keluarga saya yang namanya tercoreng." "Ya Pak." Malah bilang kayak gitu, padahal ini nggak masuk akal ya. Tapi karena ini kejadian terlalu aneh, cukup banyak dokumenter ataupun program-program TV di Korea yang meliput lebih dalam tentang kejadian ini. Dan program-program itu menemukan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Kim Shin Hye itu kemungkinan bukan pelakunya. Dan berikut tak ceritakan apa yang terjadi dari sudut pandangnya Kim Shin Hye. Oke, tadi aku bilang papanya kan meninggal pada tanggal 7 Maret ya toh. Nah, pada tanggal 1 Maret, sekitar 6 hari sebelum kejadian, Shin Hye ini sebenarnya tinggal di Seoul, tapi kebetulan dia itu pada tanggal 1 mau pergi ke Hwando karena mau memindahkan anjing peliharaannya dari rumahnya ke rumah neneknya. Sehingga Kim Shin Hye itu nyetir dari Seoul ke Hwando. Nah, dia nyampe di situ, anjingnya juga disuruh naik mobil. Kebetulan adiknya itu bilang kalau dia itu juga pengen liburan ke Seoul gitu. "Ya wis, kamu naik mobilku habis kita ngedrop anjing di rumah nenek, kita ke Seoul ya." "Oke," katanya. Nah, adiknya sama anjingnya udah naik mobil ke rumah neneknya. Sesampainya di situ, anjingnya udah di drop, harusnya lanjut ya toh. Tiba-tiba adiknya bilang gini, "Kak, aku nggak mau ikut ke Seoul." "Loh, kenapa?" "Nggak tahu kenapa, aku hari ini pengen nginep di rumah nenek aku." "Kakak hari ini balik aja ke Seoul. Lusa atau kapan gitu, kakak balik sini, aku jemputan bawaan ke Seoul." Nah, bilang kayak gitu.
Pas adiknya bilang gitu, Kim Shin-nae itu ingat kalau temennya itu ada yang nikah di tanggal 5. By the way, lokasi Gwangju itu kayak gini. Seoul di sini, kota Gwangju di sini, Wando di sini. Jadi kalau misalnya Kim Shin-nae itu pergi ke Gwangju tanggal 5, dia itu sebenarnya bisa mampir ke rumah neneknya untuk jemput adiknya gitu. Masalahnya, tanggal 5, waktu dia mau pergi ke pesta nikahan temennya, di pagi hari ada seseorang yang nabrak mobilnya. Dan ini ditabrak terus ditinggal gitu, tabrak lari. Karena itu mobilnya harus diperbaiki dulu, dia juga harus laporan polisi, ini itu. Sehingga Kim Shin-nae ini nggak sempat pergi ke nikahan temennya. Nah, karena dia udah nggak bisa ke Gwangju, dia telepon adiknya. Dek, aku nggak jadi ke Gwangju ini, kamu naik bis aja ya ke Seoul. Kakak nggak bisa jemput. Adiknya ini ngokong. Nggak mau, kan kakak udah janji harus ditepati. Aku pokoknya nunggu, aku nggak mau. Pokoknya kakak harus kesini, aku nggak mau naik bis, aku nggak mau tahu. Karena Kim Shin-nae juga nggak enak sama adiknya. Dia itu telepon teman-temannya. Aku nggak bisa ke nikahan kamu, enaknya gimana yo? Kalian ngumpul lagi nggak gitu? Ternyata tanggal 6 keesokan harinya, teman-temannya ini udah janjian untuk kumpul di rumah temennya yang nikah. Kayak selamatan, kayak housewarming gitu. Dengar itu, Kim Shin-nae kepikiran, kalau gitu tanggal 6, mendingan aku jemput adikku dulu, pas balik ke Seoul, aku tak mampir ke rumahnya temanku, habis gitu lanjut ke Seoul. Kim Shin-nae bikin rencana perjalanan kayak gitu. Kim Shin-nae nyetir dari Seoul, dan pas di Daejeon, dia ini mampir di rest area sebentar. Di situ dia nelpon papanya, "Pak, ini aku lagi perjalanan untuk jemput adik," gitu. Nah, papanya kebetulan itu lagi kumpul sama teman-temannya minum gitu. "Oh iya, kamu kesini ya, nanti kamu pulang. Ini ya, udah tak masakkan ayam itu, udah tak bikin samgyetang. Kamu pulang makan, oh ya, ini papa lagi minum-minum sama teman-teman. Ya udah. Ya, ayo. Siang hari, Kim Shin-nae ini udah berangkat dan udah telepon papanya. Tapi karena di masa itu masih belum ada aplikasi Google Map gitu ya. Kim Shin-nae ini agak muter dan juga agak kesusahan untuk nyari jalan. Sehingga berbeda dengan rencananya, dia itu baru nyampe Wando itu pukul 00.50 tanggal 7. Sehingga jemput adiknya juga telat, mau pergi ke rumah temennya juga udah telat. Karena udah terlalu telat, dia ini berhenti di tempat telepon koin gitu. Nah, habis itu dia telepon ke temennya. "Rek, kalian udah mau pulang ya?" "Waduh, ini aku baru nyampe Wando loh. Kita kumpul di ini loh, di tokonya si A, bisa nggak sih? Daripada sia-sia gitu. Aku udah sampai Wando loh." Teman-temannya itu semua pada bilang nggak bisa karena udah terlalu telat. Dan teman-temannya ada yang bilang kayak, "Yos, coba tak usahakan, tapi kayaknya susah deh. Aku baru pulang ke rumah loh." Jujur, Kim Shin-nae ini udah bad mood banget. Karena nyampe di Wando udah telat. Rencana untuk kumpul sama temen juga nggak jadi. Dan dalam kondisi seperti ini, dia ini juga nelpon ke keluarganya. Dia coba telepon papanya, nggak diangkat. Telepon adiknya nggak diangkat. Dia nyoba telepon ke rumah neneknya. Kebetulan adik perempuannya yang ngangkat teleponnya. Katanya mau jemput adik lagi-lagi. "Gimana? Tapi ini loh, rumah lagi rame. Soalnya papa habis minum, habis berantem sama kakek nenek loh. Gimana? Kakak masih jadi tak jemput si adik ini?" Nah, adik perempuannya bilang kayak gini. Jujur, Kim Shin-nae ini sangat nggak suka papanya yang udah minum. Karena papanya ini kalau udah mabuk, itu suka bikin keributan. Dan setelah telepon, Kim Shin-nae ini kan jadi tahu kalau papanya ini habis ribut sama kakek neneknya ya toh. Sehingga Kim Shin-nae yang udah nyampe di Wando ini, dia ini nggak jadi mampir ke rumah kakek dan neneknya. Diakibatkan ini, polisi itu jadi curiga sama Kim Shin-nae. Karena sebenarnya dia itu udah ke Wando, tapi nggak ke rumah keluarganya dan balik lagi ke Seoul. Sehingga polisi memperkirakan, dia ini ke Wando untuk membunuh papanya, setelah itu melarikan diri. Padahal dari sudut pandangnya Kim Shin-nae, kejadiannya itu beda banget. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata apa yang terjadi ini beneran semua. Mereka itu benar-benar mau kumpul bareng, tapi karena Kim Shin-nae terlalu lama, akhirnya nggak jadi. Ini semua ternyata merupakan fakta. Tapi karena Kim Shin-nae ini nggak bertemu secara langsung dengan seseorang, Kim Shin-nae ini nggak punya alibi jelas dia itu di mana. Sedangkan dia ini pernah ke Wando, tapi nggak ketemu siapa-siapa. Sehingga polisi curiga pelakunya ini dia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau gitu kenapa polisi menduga Kim Shin-nae ini teringat masa lalunya, masalah kayak pelecehan seksual gitu. Nah, ini kalau berdasarkan kepolisian, ini merupakan sebuah kesaksian yang diterima dari omnya Kim Shin-nae. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, memang benar omnya itu yang bilang kayak gitu ke kepolisian. Padahal Kim Shin-nae itu bilang kalau dia itu nggak pernah mendapatkan pelecehan seksual ataupun digitukan sama papanya. Lah, terus kenapa omnya bilang kayak gini? Ternyata omnya itu ngira kalau pelaku pembunuhannya ini adalah adik laki-lakinya Kim Shin-nae. Sehingga omnya itu bilang gini ke Kim Shin-nae,
kayaknya pelakunya adik kamu loh. Nggak tahu sih, tapi Om ini ngerasa pelakunya adik kamu. Sehingga Kim Shin-hae ini kasihan sama adiknya. Takutnya adiknya ini masuk penjara. Dan daripada adiknya yang masuk, dia itu sengaja tutup mulut dan menerima ketika ditunjuk sebagai pelaku oleh kepolisian. Dan di sini mungkin ada pol-pol yang mikir, loh, tapi Mas Hansol kan waktu Kim Shin-hae diinterogasi di kepolisian kan dia sendiri yang ngaku. Nah, untuk ini setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata para pengacara di tahun 2014 itu baru mulai terangkat. Ternyata waktu diinterogasi, polisi ini menggunakan kekerasan. Kayak Kim Shin-hae ini terus dipukul, diancam, diteriakin. Kayak, ini kalau kamu nggak tanda tangan, adik kamu yang masuk penjara. Nah, kayak ditakut-takutin. Sehingga bisa dibilang Kim Shin-hae itu dipaksa untuk mengiyakan apa yang dinyatakan oleh kepolisian. Tapi masalahnya, saat interogasi karena dia pernah bilang iya, ini merugikan dirinya saat dibawa ke sidang. Dan di tahun 2015, ini kasus baru diangkat lagi. Lebih tepatnya bulan Februari tahun 2015. Asosiasi Pengacara Korea melihat Kim Shin-hae ini korban kekerasan dari kepolisian. Sehingga asosiasi ini minta sidang ulang untuk kejadian ini. Sehingga saat ini Kim Shin-hae itu memang masih diinterogasi, tapi saat dibawa ke sidang, dia itu tidak lagi menggunakan baju pelaku, melainkan menggunakan baju biasa. Karena saat ini bisa dibilang Kim Shin-hae ini lagi disidang ulang apakah benar dia ini pelaku pembunuh ayahnya atau bukan. Dan jujur saat ini sidangnya masih berlanjut dan sebenarnya tanggal 18 Desember kemarin, ya hari ini tanggal 19, sidangnya itu seharusnya dibuka lagi tapi ternyata ada delay dan sidangnya ini baru bakal dibuka tanggal 16 Januari tahun 2025. Sehingga warga-warga Korea juga lagi bertanya-tanya, apakah Kim Shin-hae yang udah dipenjara selama 20 tahun ini akhirnya bakal dibebaskan dan kepolisian harus mengganti rugi, atau Kim Shin-hae ini memang pelakunya. Karena ini kasus masih berjalan, aku sendiri masih nggak yakin endingnya ini bakal kayak gimana. Tapi kalau misalnya Polo-Polo melihat sebuah berita seorang perempuan bernama Kim Shin-hae yang dipenjara selama 20 tahun akhirnya dibebaskan, ya artinya adalah kasus ini. Dan satu pesan penting yang kita terima melalui kejadian kali ini adalah kalau misalnya Polo-Polo memang tidak pernah melakukan sebuah tindak kriminal, meskipun mau diancam gimana pun, please jangan pernah bilang iya. Karena mungkin hingga saat ini Kim Shin-hae itu tahu kalau dirinya itu bukan pelakunya. Tapi dia itu cuma khawatir kalau adiknya bakal masuk penjara. Padahal bisa jadi adiknya ini juga bukan pelakunya. Oh iya, by the way, satu hal yang kelewatan. Tadi kan polisi bilang bahwa jumlah kandungan doksilamin yang ditemukan di dalam kandungan darahnya Pak Kim ini adalah jumlah doksilamin 30 pil ya toh. Tapi setelah ditinjau lebih lanjut diperkirakan 100 pil yang dibutuhkan. Dan Kim Shin-hae itu nggak punya obat itu. Dan nggak ada bukti juga kalau Kim Shin-hae memiliki obat doksilamin sebanyak itu. Sehingga ini kasus lagi disidang ulang. Oke Polo-Polo, jadi kasus kali ini sampai di sini. Berharap Kim Shin-hae bisa ditemukan dengan kebenaran, entah dia itu benar-benar pelakunya atau dia ini bukan pelakunya gitu. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video